Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Kamala Nirwana. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Ibnu Sina Batam, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas Extension semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Oke, kita langsung saja. Materi yang akan saya bawakan di video kali ini yaitu tentang maqamat dan ahwal. Yang pertama yaitu maqamat. Secara harfiah, maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk arti sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Maqamat merupakan bentuk jamak dari makam yang secara etimologi berarti kedudukan atau tempat berpijak dua telapak kaki, sedangkan secara terminologi berarti kedudukan, posisi, tingkat, atau kedudukan tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, makam sering dipahami oleh para sufi sebagai tingkatan, yaitu tingkatan seorang hamba di hadapannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan atau riadoh jiwa yang dilakukannya. Ada beberapa maqamat yang disepakati oleh para sufi tasawuf, yaitu yang pertama al-zuhud. Al-zuhud ini secara istilah bermakna tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniaan. Namun secara umum, zuhud dapat diartikan sebagai suatu sikap melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Dilihat dari maksudnya, zuhud ini berarti dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, menjauhkan dunia ini agar terhindar dari hukuman akhirat. Yang kedua, menjauhi dunia dengan menimbang imbalan di akhirat. Yang ketiga, menyucikan dunia bukan karena takut atau berharap, tetapi karena cinta kepada Allah. Taubah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu yang paling rendah, yaitu memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukannya pada masa lampau. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi, yaitu memohon ampun terhadap pangkal dosa, seperti dari sifat dendam, sombong, iri, ria, dan pamer. Yang ketiga, yaitu tingkatan yang paling tinggi adalah taubat untuk berusaha menjauhkan diri dari bujukan setan dan kelalaian dari mengingat Allah. Oke, macam yang ketiga yaitu al-wara, adalah sifat berhati-hati terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Seseorang yang bersifat wara adalah mereka yang selalu berhati-hati dalam segala perilakunya, sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak disenangi atau tidak diridhoi oleh Allah, baik yang hukumannya makruh apalagi haram. Yang selanjutnya yaitu al-fakir, adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang diterima dan dianugerahi oleh Allah, sehingga tidak mengharapkan atau meminta sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, seseorang yang fakir selalu merasa berkecukupan dan merasa puas dalam menjalani kehidupan. Yang selanjutnya yaitu as-sabr atau sabar, yang artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang ketika mendapat cobaan darinya, menampakkan sifat yang berkecukupan sekalipun hidup dalam kekurangan. Dalam ajaran tasawuf, sifat sabar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima cobaan dari Allah. Selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal secara terminologi diartikan membebaskan diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Jadi, tawakal di sini adalah sikap pasrah terhadap Allah dan dalam menjalani setiap urusannya. Yang selanjutnya yaitu rela atau ridho. Berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Orang yang memiliki sifat ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik setiap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berburuk sangka terhadap segala ketentuannya. Selanjutnya yaitu mahabbah atau mencintai Allah. Inilah kedudukan yang paling tinggi dan mulia guna menuju keridhaan Allah. Karena hanya Allah yang maha besar, maha penguasa. Yang terakhir yaitu ma'rifah, berasal dari kata arafah yang artinya mengetahui atau mengenal.
Ma'rifat berarti juga pengetahuan. Jadi, ma'rifat ini artinya mengenal Allah dengan mata hati, sekaligus ujung perjalanan dari segala ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh kaum sufi. Unsur ma'rifat adalah cinta, dan hasil dari ma'rifat adalah pandangan. Yang kedua tentang ahwal. Ahwal ini adalah bentuk jamak dari hal yang biasa diartikan sebagai keadaan mental atau mental states yang dialami oleh para sufi di sela-sela perjalanan spiritualnya. Dalam ilmu tasawuf dikenal beberapa ahwal sebagai berikut. Yang pertama yaitu muhasabah dan murakabah atau mawas diri dan waspada. Muhasabah ialah meyakini bahwa Allah itu mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, tunduk kepada Allah. Sedangkan murakabah yaitu kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan dan situasi apapun. Yang kedua yaitu hub atau cinta. Makanya, dalam pandangan tasawuf, hub pada dasarnya anugerah yang menjadi dasar pijakan ahwal, sama seperti taubat yang menjadi dasar pijakan makamat. Yang ketiga yaitu raja dan khauf, yaitu berharap dan takut. Menurut kalangan kaum sufi, raja dan khauf berjalan seimbang dan saling mempengaruhi. Raja ini dapat berarti berharap atau optimis, yaitu perasaan senang hati karena menanti sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Raja menuntut 3 perkara, yaitu cinta kepada apa yang diharapkannya, takut apabila harapan yang hilang, dan terakhir berusaha untuk mencapainya. Sedangkan khauf ialah kesaksian hati karena membayangkan sesuatu yang ditakuti yang akan menimpa diri di masa yang akan datang. Khauf dapat mencegah hamba berbuat maksiat dan mendorongnya untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Selanjutnya yaitu syauk atau rindu. Yang dimaksud ialah rindu yang memancar dari kalbu karena cinta yang murni dan disertai dengan mahabbah. Perasaan inilah yang menjadi motor pendorong kaum sufi agar selalu berada sedekat mungkin kepada Allah. Yang terakhir yaitu uns atau intim. Di sini diartikan sebagai keadaan jiwa dan seluruh ekspresi yang terpusat penuh pada satu titik, yaitu Allah. Tidak ada yang dirasa, tidak ada yang diingat, dan tidak ada yang diharap kecuali Dia. Uns merupakan keadaan spiritual ketika hati dipenuhi cinta, keindahan, kelembutan, belas kasih, dan pengampunan Allah. Materi selanjutnya tentang perbedaan mendasar antara makamat dan ahwal. Secara teoritis, konsep makamat dan ahwal diduga muncul pertama kali pada abad 1 Hijriah. Sosok yang memperkenalkannya adalah Ali bin Abi Thalib. Hal ini dapat ditelusuri ketika para sahabat berkonsultasi tentang iman. Ia menjawab bahwa iman itu adalah bersumber pada 4 fondasi, yaitu takwa. Seliti menegaskan perbedaan antara makam dan ahwal. Yang pertama, makam. Makam itu menurut mereka ditandai oleh kemapanan. Yang kedua, makam juga dapat dicapai seseorang dengan kehendak dan upaya. Dan makam diperoleh dengan adanya daya dan upaya, serta diperoleh dengan berupaya. Sedangkan ahwal itu mudah hilang. Ahwal juga dapat diperoleh dengan disengaja, diperoleh tanpa daya dan upaya, baik dengan bersedih hati, bersenang-senang, rasa mencekam, rindu, gelisah, atau harap. Dan ahwal itu akan datang dengan sendirinya. Secara mendasar, perbedaan makamat dan ahwal ini baik dari segi mendapatkannya maupun pelangsungannya, yaitu makamat ini berupa tahap-tahap perjalanan spiritual dengan gigih diusahakan oleh para sufi. Sedangkan diri sering diperoleh secara spontan sebagai hadiah dari Tuhan. Di antaranya ahwal yang sering disebut ialah rasa takut, syukur, rendah hati, tawakal, serta gembira. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama sangat bermanfaat sekali untuk pribadi saya sendiri. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.